Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penghujung di bulan Ramadan, Allah Rabbul Alamin masih perkenankan kita bisa melaksanakan saum, tentunya dengan harapan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjadi sebab Allah Rabbul Alamin meridhai kita dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada istri tercinta yaitu Sayyidah Aisyah bahwa ketika menjelang tidur harus ada amalan-amalan tertentu yang dilaksanakan sehingga amalan tersebut mendapatkan keridhaan Allah Rabbul Alamin. Pertama, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meminta syafaat kepada para nabi dan para rasul dari awal sampai akhir. Yang kedua, amanat Nabi kepada Sayyidah Aisyah adalah agar melaksanakan ibadah umroh dan haji terlebih dahulu sebelum tidur. Yang ketiga adalah menghatamkan Al-Quran sebelum tidur. Dan yang keempat adalah memohon ampun kepada kaum muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat seluruh dunia, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang pertama disebutkan meminta syafaat kepada baginda Nabi dan para nabi, para rasul sebelumnya. Apa maksudnya? Hendaknya membaca sholawat, hendaknya meminta syafaat melalui bacaan sholawat tadi. Bagaimana redaksinya kalimatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Itu dibaca sebelum tidur. Maka insya Allah kita berikhtiar untuk meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para nabi dan para rasul sebelumnya. Lalu yang kedua, melaksanakan ibadah umroh sebelum kita tidur. Kata Rasulullah wasiat kepada istrinya. Bagaimana caranya? Rasulullah memberikan sebuah ajaran, yaitu membaca 4 kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca sebanyak 4 kali, maka insya Allah mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah umrah. Lalu yang ketiga, Rasul mewasiatkan sebelum tidur membaca Al-Quran 1 kali khatam. Lantas bagaimana waktunya sementara menjelang malam kita membaca Quran 1 kali khataman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya, yaitu hendaklah membaca suratul Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka insya Allah pahalanya sama seperti orang yang menghatamkan 1 kali Al-Quran dibaca menjelang tidur. Lalu yang keempat, kita bersilaturahmi kepada kaum muslimin muslimat dengan cara memohonkan ampun kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat di seluruh dunia mereka berada. Bagaimana caranya? Allahumma gfirli wali walidayya wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 4 amalan tadi ketika dibaca sebelum tidur, apalagi dalam keadaan punya wudu, maka kita sudah berikhtiar meminta syafaat kepada baginda Nabi dan para nabi, para rasul sebelumnya. Yang kedua, kita bisa melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu dengan membaca bacaan 4 yang tadi. Kemudian menghatamkan Al-Quran 1 kali dan juga bersilaturahmi kepada kaum muslimin muslimat di seluruh dunia sebelum tidur
punya amalan istimewa, maka insya Allah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indah, begitu sederhana, tapi maknanya begitu luar biasa. Dalam surat At-Tin disebutkan falahum ajrun ghairu mamnun. Maka insya Allah walaupun kita terlelap tidur, tetapi di hadapan Allah Rabbul Alamin, laksana kita sedang membaca sholawat, laksana kita sedang membacakan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, dan juga laksana kita seperti menghatamkan Al-Quran, seperti kita bersilaturahmi kepada kaum muslimin muslimat, padahal kita sedang terlelap tidur. Itulah indahnya ajaran Islam, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan tidur pun kita masih dicatat seperti orang yang melaksanakan ibadah, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.